Proses penambangan pun telah dilakukan oleh para pekerja tambang. Mereka sampai sempat mengeluh karena bagaimana bisa pekerjaan mereka tak selesai-selesai hingga saat ini. Hal itu dikarenakan luasnya dungeon field yang mereka masuki. Tentu hal itu membuat mana stone yang ada di dungeon ini sangatlah melimpah dan membuat pekerjaan mereka tak selesai-selesai. Lalu para pekerja itu membicarakan seorang hunter rank E yang diterima masuk sebagai penambang di tim mereka. Hal ini sangat tak biasa, mengingat dungeon field yang mereka masuki sekarang adalah dungeon yang memiliki rank B. Tapi salah satu penambang berkata jika mereka tak boleh kasar saat menilai hunter rank E tersebut. Karena meskipun dia memang masihlah muda, namun dia adalah seorang pekerja yang sangat keras. Hal itu dibuktikan dari dia yang saat ini sudah mengumpulkan 4 kantong penuh mana stone di sana. Akhirnya penambang itu sadar jika sosok yang sedang mereka bicarakan adalah sosok hunter penambang yang ditugaskan di dekat pintu masuk area aman. Hal itu adalah ide dari kapten mereka tentunya. Karena tak mau membicarakan orang lain lagi, maka mereka segera memutuskan untuk segera membantu pekerjaan dari sang hunter baru tersebut. Di sisi lain nampak Suho telah masuk ke dalam wilayah dungeon lebih dalam lagi tanpa sepengetahuan siapapun. Dia menemukan sebuah rahasia yang tersembunyi setelah memasuki dungeon lebih dalam lagi di sana. Beru memperingatkan tuan mudanya jika sosok-sosok demon yang ada di hadapannya saat ini cukuplah kuat. Apalagi demon yang telah bangkit kembali meski sudah terpenggal kepalanya oleh serangan kuat Suho sebelumnya. Karena level Suho yang saat ini sudah meningkat cukup pesat, tentu dia dapat merasakan sendiri tanpa harus diberitahu oleh Beru di sana. Perkiraan Beru dan Suho kekuatan demon itu berada di rank A saat ini, serupa dengan Radolf yang ditemui oleh Suho sebelumnya di dungeon field piramid yang ada di Mesir. Dalam benak Suho memikirkan sesuatu yang sepertinya saling berhubungan, karena pihak asosiasi telah menugaskan Guild Reaper untuk segera membereskan dungeon field ini. Dan Suho bergabung ke tim raid kali ini sebagai seorang penambang untuk menyelidiki dan mencari tahu rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Kemungkinannya adalah pihak asosiasi telah mengetahui tentang peredaran Stardust yang sudah mulai tak terkendali. Jika saja mereka sekarang sudah berusaha menekan Lee Min Sung, maka Suho akan sangat kesulitan untuk mencari tahu informasi tentang Apostle Itarim dari Lee Min Sung mulai sekarang. Karena tak mau terus berbasa-basi lagi, Suho pun dengan tegas bertanya pada Murmur sang demon yang ada di hadapannya saat ini. Pertanyaan Suho sangatlah singkat, jika di manakah keberadaan sang Apostle sekarang? Mendengar pertanyaan tersebut tentu membuat Murmur mengingat seluruh kejadian yang akhir-akhir ini sudah terjadi pada komplotan mereka. Sang Apostle saat ini sedang mengincar sosok hunter yang menggunakan topeng misterius. Dan tentu hal yang sebaliknya pun terjadi. Karena sosok bertopeng yang ada di hadapannya juga pasti sedang mengincar keberadaan sang Apostle di sana. Menyadari jika sosok yang ada di hadapannya saat ini adalah sosok yang diincar oleh sang Apostle, membuat Murmur pun berniat untuk menangkap Suho dan menyerahkannya pada sang Apostle. Namun sebelum hal itu terjadi, dia berniat untuk membuat tubuh Suho terkoyak-koyak terlebih dahulu. Tentakel-tentakel yang sangat kuat pun mulai mengepung dan menangkap tubuh Suho di sana. Menurut Murmur, setelah Suho tertangkap oleh tentakelnya, maka akan sangat sulit untuk Suho lepas dari jeratan tentakelnya yang sangatlah kuat. Mendengar perkataan Murmur yang mengeklaim jika kekuatan tentakelnya sangatlah kuat, membuat Suho pun merasa teringat akan pengalaman latihannya bersama Amut sebelumnya. Amut di sini nampak memuji tuan mudanya, karena ternyata dia bisa berhasil melewati menu latihan darinya dalam sekali coba selama 5 hari terakhir ini. Tentu latihan mematikan dari Amut tersebut membuat tubuh Suho pun berubah menjadi lebih kuat dan tahan banting sekarang. Meski tentu efek samping dari latihan berat tersebut sampai membuat Suho pun kehabisan energi saat itu juga. Bonus poin status yang didapatkan Suho dari quest harian tersebut sangatlah berbeda dari sebelumnya. Suho pun mengalokasikan seluruh hadiah poinnya pada status stres secara penuh. Dan hal itu sekarang telah membuahkan hasil. Bahkan Suho juga mendapatkan skill baru yang dapat meningkatkan damage yang akan diberikan kepada musuh. Skill itu adalah Strength Increase. Skill yang akan dapat menambahkan sebuah serangan sebanyak 20%. Dengan semua hal yang telah didapatkan oleh Young Monarch-nya, Amut pun dengan berani mengatakan dan juga mengeklaim jika saat ini Suho adalah manusia terkuat yang pernah dia temui. Kembali ke masa kini, nampak seluruh tentakel Murmur yang telah menjerat tubuh Suho sebelumnya hancur berkeping-keping saat ini. Dengan mudah, Suho pun mencabik-cabik tentakel yang diklaim oleh Murmur sangatlah kuat sebelumnya hanya dengan tangan kosong saja. Hal itu dikarenakan efek dari status strength Suho yang sudah mencapai 120 poin. Di sini tak sulit bagi Suho untuk menghabisi kedua demon lainnya hanya dalam sekejap mata. Bahkan dengan santainya Suho mendekati Murmur dan kembali bertanya pertanyaan yang serupa padanya kembali. Jika di manakah keberadaan sang Apostle of Itarim tersebut? Tanpa basa-basi, Murmur yang merasakan aura berbahaya yang sangat mencekam pun dengan segera melancarkan pukulan kuatnya pada Suho. Karena Murmur merasa jika dia lebih kuat daripada Suho, maka gertakan Suho tersebut tak akan berpengaruh padanya saat ini. Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi dengan sangat cepat. Hanya dengan satu cengkraman yang sangat kuat, Suho pun dengan sangat mudahnya memisahkan kepala Murmur kembali dengan tubuhnya. Dan tak hanya sampai di sana saja, karena Suho segera mengeluarkan dagger miliknya lalu mencincang habis tubuh demon yang menyerupai gurita tersebut tanpa ampun. Tentu hal itu membuat Murmur kehabisan kata-kata.
Dia sangat tak menyangka jika kehadiran yang sangat mencekam yang dirasakannya dari Suho benar-benar sangatlah mirip dengan beliau. Suho di sini tak membutuhkan penjelasan Murmur lagi, karena dia sendiri dapat memanfaatkan kemampuan Beru untuk membaca semua ingatan dari sosok yang telah dia mangsa. Meski sudah berada di ambang kematiannya, Murmur tetap merasa bersyukur saat ini, karena meski dirinya tak bisa menyaksikan rencana besar dari Sang Apostle, namun setidaknya berkat bantuan Sang Apostle dia akhirnya bisa menghabisi para pengkhianat ras demon yaitu klan Radir. Lalu setelah Murmur telah dimangsa oleh Beru di sana, perasaannya sangat melegakan pun secara tak langsung dapat dirasakan oleh Yesil di dalam dungeon Sang Young Monarch-nya. Kembali pada Beru yang sedang menikmati lezatnya daging gurita yang diberikan oleh Suho di sana. Suho pun menanyakan perihal Apostle Itarim pada Beru, jika apakah dia mendapatkan informasi tersebut dari ingatan gurita tersebut atau tidak. Beru di sini mendapatkan sedikit informasi dari ingatan gurita yang dimakannya tersebut. Gurita ini menganggap Sang Apostle itu sebagai sosok cahaya yang begitu terang, dan dia tak bisa menunjukkan siapakah wajah sebenarnya dari sosok Apostle tersebut. Mengetahui jika hal ini tak dapat membantu banyak untuk penyelidikan Suho, maka mau tak mau dia harus segera mencari jawabannya langsung dari Lee Min-sung saja. Karena dialah pusat dari semua kekacauan yang terjadi dan menjadi penanggung jawab dari peredaran Stardust di seluruh dunia saat ini. Maka tugas pertama Suho saat ini adalah mengevakuasi seluruh orang yang telah masuk ke dalam dungeon field ini. Sang Apostle atau pecahan ketiga dari Tiel pun merasakan jika hawa keberadaan bawahnya yaitu Demon Murmur sudah lenyap saat ini. Dia merasa jika hal ini pasti bukanlah ulah dari pihak asosiasi. Singkatnya, mereka semua telah tiba di depan pintu ruangan sang bos yang menguasai dungeon ini. Baek Min-ho yang masih saja curiga merasa aneh selama perjalanan mereka memasuki lebih dalam area dungeon ini. Karena mengapa mereka tak menemukan sedikit pun petunjuk tentang pabrik Stardust di dungeon yang mereka masuki saat ini. Melihat wajah Baek Min-ho yang kebingungan membuat Lee Min-sung pun merasa sangat senang. Karena rencananya untuk mengakhiri semua hal ini dengan tenang akan berjalan dengan lancar saat ini di sana. Maka hal yang perlu dilakukan saat ini adalah mencuci otak dari semua hunter yang ada di sana menggunakan kemampuan Sang Apostle, pikirnya dalam hati. Tapi seakan mengetahui apa yang sedang difikirkan oleh bajingan seperti Lee Min-sung, membuat Pak Dojin atau Sang Apostle pun merasa jika rencana Lee Min-sung itu akan menjadi masalah besar nantinya. Di sisi lain, Baek Min-ho berusaha tetap memikirkan cara untuk menguak seluruh rahasia yang sedang disembunyikan oleh Lee Min-sung di tempat ini. Tapi yang terpenting saat ini adalah mereka harus menghabisi sang bos dungeon terlebih dahulu. Setelah itu barulah dia bisa melanjutkan lagi penelusuran dan juga mencari bukti-bukti yang ada di dungeon field ini. Saat Baek Min-ho mengajak semuanya untuk masuk ke dalam ruangan sang bos monster, tiba-tiba saja wajah Lee Min-sung pun menjadi sangat pucat. Hal itu ternyata dikarenakan Sang Apostle telah melakukan hal yang tak terduga kepada Lee Min-sung. Tanpa disadari, ternyata Sang Apostle Tiel telah menanamkan Star Fragment ke punggung Lee Min-sung secara paksa. Menurut Tiel di sini akan sangat merugikan untuk bekerja sama membunuh hunter rank S seperti Lim Taegyu bersama dengan Lee Min-sung yang notabene adalah hunter rank A saja. Maka dari itu Lee Min-sung akan menjadi alat yang sangat berguna untuk membawa hunter rank S Lim Taegyu ke dalam genggaman Sang Apostle di sana. Dengan sekuat tenaga, tentu di sini Lee Min-sung berusaha memberontak karena dia benar-benar tak sudi untuk dikendalikan oleh sosok alien seperti Tiel tentunya. Tapi tiba-tiba saja seluruh area sekitar menjadi kosong dan hanya cahaya emas semata yang menerangi seluruh area sekitar Lee Min-sung di sana. Dan seperti yang sudah dititahkan oleh Sang Absolute pada Tiel sebelumnya, Tiel di sini harus mempersembahkan semesta ini dengan cara apapun itu. Akhirnya saat ini hunter rank A sekaligus wakil dari Guild The Reaper yaitu Lee Min-sung sudah berada di bawah kuasa Sang Apostle secara penuh. Lalu sekarang Sang Apostle yang menjadi sosok Pak Dojin pun akan melanjutkan rencananya ke langkah selanjutnya. Di area luar dungeon field, nampak dua orang hunter rank S sedang bersiaga dan menunggu di dalam mobil. Hunter rank S Chong Jong-in menunjukkan sebuah skill summon yang bisa membuatnya mengetahui tentang keadaan party yang sedang memasuki area dungeon field tersebut. Jika saja makhluk summon yang ada di tangannya itu meredup dan menghilang, maka bisa dipastikan seluruh party yang ada di dalam dungeon sedang berada dalam kondisi yang berbahaya. Tentu dengan skill tersebut akan sangat membantu mereka untuk mengawasi keadaan yang terjadi saat ini di dalam dungeon field tersebut. Dia berharap jika keadaan kedepannya akan baik-baik saja, dan dia juga berharap jika semoga wakil ketua Guild The Reaper yaitu Lee Min-sung tak membuat keributan lagi. Apakah kau menghadirkan wakil ketuamu itu Lim Taegyu? Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Choi Jong-in kepada Lim Taegyu di sana. Lim Taegyu pun tak merespon provokasi dari hunter Choi Jong-in. Dia hanya merasa kemungkinan Choi Jong-in saat ini merasa kesal saja, karena memang sebelumnya Choi Jong-in kalah dalam perebutan member baru yaitu hunter rank S Park Dojin yang sekarang resmi bergabung ke Guild The Reaper. Choi Jong-in dengan nada menahan rasa kesalnya pun berkata jika dia tak masalah dengan hal itu karena di guildnya sendiri sudah banyak sekali hunter yang berbakat juga. Lim Taegyu pun menghela nafas panjang. Dia merasa sangat lelah dengan seluruh urusan genting ini yang tiba-tiba saja terjadi karena ulah wakil ketua guildnya yaitu Lee Min-sung.
Dia tak menyangka bahwa Lee Min-sung lah pelaku utama yang berada di balik distribusi obat-obatan terlarang itu. Tentu sebagai ketua guild, dia merasa sangat bersalah karena telah membiarkan hal tersebut terjadi. Lim Tae-gyu hanya meminta pada Cho Jong-in untuk menepati janjinya. Jika saja terjadi sebuah musibah kali ini, maka Cho Jong-in tak akan ikut campur dalam penyelesaian yang akan dilakukan oleh Lim Tae-gyu secara pribadi. Cho Jong-in pun menyetujui dan menghargai niat dari Lim Tae-gyu itu. Hal itu pun juga dilakukan Cho Jong-in karena dia juga tak ingin melukai banyak orang yang tak bersalah dengan kemampuan penghancur area miliknya. Kembali ke situasi di dalam Dungeon Field. Nampak para hunter sedang berusaha menahan serangan monster salamander yang menyemburkan api panas melalui mulutnya. Kerjasama tim mereka cukup bagus, karena dengan adanya tank yang menahan serangan api tersebut, lalu ada juga para support yang memberikan buff pada penyerang mereka. Tentu tak sulit bagi mereka untuk memojokkan monster salamander tersebut. Di sisi lain, Hunter Baek Min-ho pun mengawasi pergerakan Hunter Rank S Park Do-jin saat ini. Dengan diamnya Park Do-jin sebagai Hunter Rank S di party tersebut, membuat Baek Min-ho pun mengerti sekarang. Park Do-jin dengan sengaja tak ikut campur dalam pertarungan saat ini, karena jika saja dia mencoba untuk ikut campur, maka semuanya akan selesai dengan cepat. Tapi karena Baek Min-ho merasa jika mereka lah yang saat ini menjadi seorang senior di sana, maka dia dan juga timnya tak boleh menunjukkan kesalahan di hadapan hunter baru seperti Park Do-jin itu. Namun yang aneh di sini adalah sosok Lee Min-sung, karena entah kenapa tiba-tiba dia menjadi lebih aktif sekarang semenjak memasuki ruangan boss monster di Dungeon Field ini. Dalam hati sang apostle pun berkata, dengan perubahan yang Lee Min-sung alami sekarang, hal itu pun membuktikan bahwa Stardust memang tak berhasiat bagi hunter bireng ke atas. Tapi jika dibandingkan dengan Star Fragment, obat itu bisa membantu hunter Awaken sampai ke titik hunter yang ke atas. Dengan gerakan yang super cepat, Lee Min-sung pun menyerang sang bos monster salamander sendirian saja. Bahkan hal itu membuat hunter Baek Min-ho pun menjadi sangat terkejut dengan keterampilan Lee Min-sung. Namun bagi sang apostle, kemampuan Lee Min-sung saat ini cukup mengecewakan. Karena meski dengan bantuan Star Fragment yang sudah dia berikan pada Lee Min-sung, hal itu masih belum bisa untuknya meniru kekuatan seorang hunter yang S saat ini. Maka dari itu sang apostle pun akan melakukan suatu hal pada Lee Min-sung sekarang. Pada dasarnya, kepingan entitas Tial dipecah menjadi 5 jenis kemampuan unik. Di antaranya adalah Blessing of Amplification yang dapat memperkuat trait benda-benda milik sang target. Dengan adanya jaringan Mistburn yang terkandung dalam Stardust, maka Tial mampu memanfaatkan hal itu untuk memanipulasi atau memperkuat senjata sang pengguna menggunakan kemampuan Blessing miliknya. Tial pun memperkuat Magic Power milik Lee Min-sung, memperkuat seluruh kemampuan karakteristiknya, serta mempertajam senjata yang digunakan oleh Lee Min-sung saat ini. Sekarang coba tunjukkan padaku seluruh kemampuanmu wahai Lee Min-sung setelah kuperkuat dirimu. Apakah kau mampu menggapai kekuatan yang sudah kau dambakan sejak dahulu, yaitu menjadi hunter rank S di dunia ini? Serangan mendadak pun dilancarkan oleh sang bos monster ke arah Lee Min-sung saat itu juga. Tapi dengan kuda-kuda yang begitu mantap, Lee Min-sung pun sudah bersiap dengan bilah pedang yang sudah siap dia tusukkan pada sang musuh. Dengan kemampuan blazing yang diberikan oleh Tial pada Lee Min-sung, serangan Lee Min-sung saat ini dapat dengan sangat mudah menusuk perut sang bos salamander hanya dengan satu kali serangan saja. Bahkan hal yang mengejutkan pun terjadi saat ini di sana, karena ternyata serangan dari Lee Min-sung itu sampai dapat menembus dinding hingga ke area luar Dungeon Field tersebut. Tentu hal itu membuat Hunter Baek Min-ho dan juga bahkan Hunter Rank S yang bersiaga di luar sampai terkejut, karena kemampuan ini seharusnya tak akan bisa dimiliki oleh Hunter Rank A seperti Lee Min-sung. Dengan sangat dingin, Lee Min-sung pun berjalan melewati sang apostle yang saat ini menjadi Park Do-jin Hunter Rank S di sana. Bagi sang apostle, meningkatkan kemampuan seorang Hunter Rank A ke tingkat Rank S bukanlah perkara yang sulit. Namun hal itu menyebabkan sang target akan mengalami kelelahan yang sangat ekstrim. Dan di dalam kasus Lee Min-sung saat ini, dia sepertinya hanya sesaat saja menjadi Hunter Rank S lalu kekuatan tersebut menguap dan menghilang. Bisa disimpulkan jika sepertinya Lee Min-sung tak cocok menjadi wadah untuk menyimpan kekuatan besar yang setara dengan Hunter Rank S di sana. Di saat semua orang masih keheranan dengan fenomena yang terjadi saat ini, Baek Min-ho merasa jika kemampuan yang dikeluarkan oleh Lee Min-sung tak cocok dengan rank yang saat ini dia sandang, yaitu Hunter Rank A saja. Dia sangat keheranan karena setaunya jika Stardust tak akan berpengaruh pada Hunter Rank tingkat atas. Namun kecurigaan Baek Min-ho pun muncul kembali, karena bisa saja ada obat lain yang lebih kuat daripada Stardust yang telah beredar saat ini. Tiba-tiba dari arah belakang, pedang Lee Min-sung pun menusuk punggung Hunter Rank S Park Do-jin hingga menembus dadanya di sana. Seketika hal itu membuat semuanya terkejut termasuk sang apostle itu sendiri. Dengan tegas Lee Min-sung berkata pada Tial, jika sebelumnya dia sudah menyampaikan padanya bahwa orang sepertimu tak akan pernah bisa mencuci otakku. Diriku ini hanya memanfaatkan kekuatan yang kau berikan kepadaku. Terjatuhlah Tial ke lantai dengan luka tusuk yang diterimanya karena serangan mendadak dari Lee Min-sung. Semua hunter pun terkejut karena mereka tak menyangka bahwa Lee Min-sung akan menyerang hunter lainnya. Baek Min-ho pun menegur dengan sangat keras perbuatan gila dari Lee Min-sung saat ini. Dia merasa jika Lee Min-sung sudah gila karena efek pengaruh obat yang telah dikonsumsinya. Dengan tawa mengerikannya, Lee Min-sung pun menertawakan dirinya sendiri, karena dia merasa sangat kesal dengan suara-suara yang bergema terus di telinganya saat ini.
Lee Min-sung di sini tahu jika saat ini ada sosok Hunter Rank S yang sengaja dibayar oleh pihak asosiasi untuk berjaga-jaga. Maka dari itu jika dia membuang-buang waktu lagi di tempat ini terus-menerus, maka dia tentu tak akan bisa lari dan menyelamatkan diri. Dengan teriakan penuh amarah, Lee Min-sung pun mengancam semua hunter yang menghalangi jalannya di sana. Dia memerintahkan semua hunter untuk segera menyingkir dari jalannya jika memang mereka masih sayang dengan nyawanya. Lee Min-sung pun bergerak layaknya sebuah kilat dan kabur dari tempat tersebut secepat mungkin. Baek Min-ho dengan segera memerintahkan salah satu anggota partinya untuk mengirimkan sinyal pada Hunter Rank S yang sedang berjaga di luar. Di saat yang bersamaan, bangkitlah Hunter Rank S Park Do-jin di sana. Sang apostel sangat terkejut dan juga heran, karena dia tak menyangka bahwa sesosok makhluk dengan tekad yang sangat kuat akan dapat menahan kekuatan dominasi miliknya tanpa peduli dengan magical ability-nya sekalipun. Tentu bagi TL, ini adalah sebuah data yang sangat berharga untuknya. Baek Min-ho lalu menanyakan keadaan Park Do-jin di sana, karena dia sangat yakin seharusnya Park Do-jin terluka setelah dia ditusuk tepat di bagian jantungnya oleh Lee Min-sung meskipun dia adalah seorang Hunter Rank S sekalipun. Namun nampak Park Do-jin di sini tak tertarik dengan perkataan Hunter Baek Min-ho. Hal yang membuatnya tertarik adalah data baru yang telah dia dapatkan saat ini. Di sisi lain, Lee Min-sung dengan sekuat tenaga melarikan diri dengan kecepatan maksimal miliknya. Dia merasa sangat kesal dengan bocah alien sialan itu. Ditambah sekarang dia sudah tak bisa lagi bergantung pada pihak asosiasi Hunter ataupun Guild the Reaper-nya. Dia pun sekarang berniat untuk bersembunyi sementara di kota terdekat terlebih dahulu. Namun tiba-tiba sebuah dagger pun melesat menghentikan langkah Lee Min-sung di sana. Terdengar suara yang begitu familiar berkata, jika dia sebelumnya cukup terkejut dengan suara keras yang terjadi sebelumnya. Namun siapa sangka, ternyata malah Lee Min-sung sendirilah yang saat ini keluar menghampirinya. Sosok tersebut pun mengancam Lee Min-sung untuk segera memberitahukan informasi tentang Stardust dan juga Apostle Itarim kepadanya. Dia adalah Sung Soo yang sepertinya sudah bersiap untuk menghajar Lee Min-sung di sana. Sung Soo pun berkata pada Lee Min-sung jika dia harus memberitahukan segala informasi yang diinginkan oleh Suho tentang Stardust dan juga Apostle Itarim di sana. Dalam benak Lee Min-sung pun memaklumi pertanyaan perihal Stardust. Namun untuk perihal Apostle, hal itu sangatlah berbeda. Mustahil bagi orang lain bisa tahu tentang bocah alien tersebut selain dirinya. Setelah beberapa saat memikirkan dan mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya, Lee Min-sung pun ingat jika ada seorang hunter yang berhasil menghabisi Brookie dan juga mengganggu distribusi Stardust di salah satu pabrik yang ada. Dan sosok hunter tersebut menggunakan topeng hitam misterius di wajahnya. Kemungkinan besar, berandalan inilah yang pasti dimaksud sebagai pengganggu dalam bisnisnya itu. Namun semua itu sekarang sudah tak penting lagi, karena jika dia terus menghabiskan waktu di tempat ini, maka kemungkinan Lee Min-sung tertangkap oleh para hunter lainnya akan menjadi semakin besar. Setelah menilai secara kasar magic power yang dimiliki oleh berandalan bertopeng di hadapannya, Lee Min-sung sangat percaya diri jika lawannya tersebut tak sekuat dirinya dan pasti bisa dia kalahkan. Maka menggunakan pedang miliknya, Lee Min-sung pun menyerang Suho dengan sangat cepat saat itu juga. Di saat Lee Min-sung sangat yakin dapat menghabisi berandalan yang ada di hadapannya, ternyata Suho di sini dengan tenang malah menangkap pedang tajam Lee Min-sung menggunakan satu tangannya saja. Cengkeraman kuat dari tangan Suho membuat pedang Lee Min-sung tak mau bergerak sedikit pun. Ditambah lagi Lee Min-sung merasa sangat keheranan karena kekuatan yang terpancar sebelumnya dari pedangnya itu tak mau keluar sedikit pun. Belum selesai dengan keterkejutannya, hantaman keras dari tendangan Suho pun dapat membuat Lee Min-sung terpental jauh ke belakang. Hal ini membuat dirinya sangat keheranan, karena bagaimana bisa sosok hunter yang memiliki magic level lebih rendah daripada dirinya bisa sekuat ini. Dalam hati, Beru hanya tersenyum kecil setelah melihat kecerobohan para manusia yang hanya menilai seorang hunter dari segi status magic milik mereka. Padahal jika bagi seseorang yang bisa merasakan kekuatan fisik, tentu mereka pasti tahu kemampuan yang dimiliki oleh Young Monarch-nya saat ini. Karena sedari awal Young Monarch-nya selalu fokus untuk memperkuat status strength miliknya. Dan dengan ditambah pelatihan yang diberikan oleh Amut, maka efek pencapaian yang didapatkan oleh Young Monarch-nya menjadi semakin dahsyat. Di saat tuan mudanya dan juga Lee Min-sung saling beradu kekuatan satu sama lain, Beru sangat yakin jika kemampuan fisik yang dimiliki oleh Young Monarch-nya saat ini sudah berada sangat jauh di atas hunter rank A sekalipun. Kembali ke tempat sang apostel dan para hunter lainnya berada, Baek Min-ho pun menanyakan keadaan hunter rank S Park Do-jin di sana, karena dia sangat yakin jika sebelumnya Park Do-jin telah tertusuk tepat di jantungnya oleh pedang milik Lee Min-sung. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Park Do-jin atau sang apostel itu berniat untuk segera menanamkan Star Fragment pada Baek Min-ho sekarang juga. Tapi niat itu digagalkan oleh kedatangan sang hunter rank S Lim Tae-ju dan juga Cha Jong-in di sana. Tentu dengan adanya dua hunter rank S di satu tempat seperti ini akan membuat sang apostel menjadi kesulitan jika ingin melakukan rencananya tersebut. Cha Jong-in pun menanyakan kejelasan peristiwa pada Baek Min-ho, karena sebelumnya dia mendengarkan suara ledakan yang cukup keras dan tiba-tiba saja ada sebuah lubang besar yang menganga di tempat ini. Baek Min-ho dengan singkat berkata jika ini semua adalah ulah Lee Min-sung. Tentu awalnya Cha Jong-in tak percaya dengan laporan tersebut, karena bagaimana mungkin hal seperti ini bisa dilakukan oleh seorang hunter rank A saja. Tapi Baek Min-ho berspekulasi jika mungkin hal ini terjadi karena efek obat tertentu yang telah digunakan oleh Lee Min-sung sebelumnya.
Bahkan di saat yang bersamaan, Lee Min Sung juga menyerang Hunter X Park Do-jin saat itu. Lalu setelah itu dia kabur melarikan diri dari tempat ini. Cho Jong-in yang mendengarkan laporan tersebut malah dibuat heran dengan keadaan Park Do-jin yang sepertinya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Park Do-jin hanya berkata dan memberikan alasan jika dia juga memiliki sebuah skill penyembuh. Tentu perkataan tersebut membuat Cho Jong-in pun menjadi semakin tertarik dengannya, karena tak biasa ada skill penyembuh yang sangat kuat seperti itu. Karena tak mau membuang-buang waktu lagi, Cho Jong-in pun mempersilahkan Lim Tae-gyu untuk menjalankan rencananya itu. Karena sepertinya Lee Min Sung sudah membuat kegaduhan yang cukup besar saat ini. Dalam hati sang apostel pun merasa jika keadaan saat ini sudah mulai mendesak, dan dia juga masih bisa merasakan koneksi kekuatannya dengan Lee Min Sung belumlah terputus. Dia sangat kagum dengan kegigihan umat manusia yang sangat luar biasa. Tapi karena dia tak ingin dicurigai lagi, maka mau tak mau Lee Min Sung pun harus segera dia buang, meski Tial akan sedikit kehilangan divine power miliknya. Setidaknya dia bisa mengendalikan tubuh Lee Min Sung dan segera meledakkannya untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada. Memanipulasi pikiran Hunter Rank A seperti Lee Min Sung merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk Tial saat ini. Tapi hal yang tak terduga pun terjadi. Tial menyaksikan jika Lee Min Sung saat ini sedang bertarung melawan seseorang. Apakah Lee Min Sung melawan Hunter Rank S hingga dirinya bisa terpojok seperti ini? Tapi sosok bertopeng yang dilihat Tial melalui mata Lee Min Sung pun membuatnya menjadi teringat akan suatu hal. Mengapa si topeng hitam ada di tempat ini sekarang? Saat pecahan ketiga dari Tial datang ke dunia ini, tiba-tiba saja ada Hunter Rank S yang mengganggu rencananya. Lalu, Lee Min Sung yang tiba-tiba saja bisa melawan dominasi yang telah dia berikan. Pada intinya, mulai pertama saat Tial datang ke dunia ini, semuanya tak ada yang berjalan sesuai rencananya. Tak seperti di dunianya terdahulu, semuanya selalu mengikuti kehendak sang dewa. Tanpa sadar, Tial pun akhirnya merasakan sebuah gairah dan membuatnya tertawa bahagia. Suho pun menyerang Lee Min Sung tanpa henti. Hal ini tentu membuat Lee Min Sung menjadi sangat terpojok dan membuatnya bingung, karena dia tak boleh membuang-buang waktu lagi dengan berandalan yang ada di hadapannya saat ini. Tapi tiba-tiba Lee Min Sung pun berusaha menghentikan serangan Suho dengan pertanyaan negosiasi darinya. Jika saja dia menjawab pertanyaan Suho, apakah dia akan membiarkan Lee Min Sung pergi begitu saja? Suho tentu keheranan dengan perubahan sikap Lee Min Sung, karena sepengetahuannya Lee Min Sung adalah rekan dari sang apostel Itarim itu. Tapi hal itu dibantah oleh Lee Min Sung, karena bocah alien itulah yang telah menusuknya dari belakang saat ini. Tentu pernyataan Lee Min Sung membuat Suho menjadi sangat penasaran dengan apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Alasan Lee Min Sung membantu sang apostel mendistribusikan Stardust adalah karena sang apostel berjanji untuk membunuh orang yang ingin Lee Min Sung habisi. Hal itu karena setelah peristiwa katalisme terjadi, seluruh kehidupan nyamannya menjadi jungkir balik tak seperti sebelumnya. Bahkan orang yang sebelumnya bukanlah siapa-siapa, saat ini telah menjadi Hunter Rank S dan meremehkannya. Maka dari itu, Lee Min Sung harus membunuh orang itu supaya kehidupan normalnya dahulu kembali lagi seperti sedia kala. Lee Min Sung yang penasaran menanyakan tujuan Suho mengapa dia ingin sekali bertemu dengan sang apostel. Apakah itu karena Suho ingin membunuhnya? Tentu Suho menyangkal hal tersebut, karena dia lebih suka membicarakan semua hal dengan cara baik-baik daripada dengan kekerasan. Jawaban Suho itu membuat Lee Min Sung pun tersenyum, karena mengapa berandalan sepertinya ingin berbicara baik-baik dengan seorang alien yang jelas-jelas berniat untuk menginvasi dunia ini. Jawaban seperti itu mengingatkan Lee Min Sung pada salah satu karakter yang pernah dia perankan sebelumnya. Karakter yang sangat membosankan dan tak memiliki sebuah ego. Orang yang hanya memilih berada dalam batasan moralitas belaka, kebaikan, bermasyarakat dan juga selalu menuruti ekspektasi dari orang lain. Tanpa dia pernah tahu apa yang sebenarnya dia inginkan sendiri. Jika memang kau tak cukup beruntung untuk mendapatkan kekuatan yang sangat besar, maka kau akan berakhir sebagai karakter ekstra ataupun NPC saja. Akan tiba waktunya di mana kau akan tersapu oleh situasi dan terpaksa untuk mengambil sebuah keputusan nantinya. Dan diriku saat ini akan membuat situasi itu untukmu. Karena orang yang harus kau bunuh adalah... Tiba-tiba tangan raksasa pun berusaha membekap tubuh Lee Min Sung di sana. Dan itu adalah tangan dari sang apostel yang berusaha untuk menghentikan Lee Min Sung. Karena dia tak akan membiarkan Lee Min Sung untuk mengungkapkan hal-hal yang rahasia lebih jauh lagi. Tapi dia di sini sangat berterima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan oleh Lee Min Sung. Berkat Lee Min Sung, dia pun akhirnya mendapatkan banyak sekali hal yang baru di dunia ini. Namun dia di sini tak akan menarik ucapannya atas ketidakbecusan Lee Min Sung selama ini. Dan untuk yang terakhir, Tial akan mengambil alih tubuh Lee Min Sung saat ini. Cahaya yang sangat menyilaukan pun memenuhi seluruh pandangan Lee Min Sung. Meski dia berusaha untuk memberontak, tapi pada akhirnya Tial pun melakukan seluruh hal yang diinginkannya. Aura yang begitu dahsyat pun terpancar keluar meluap-luap dari tubuh Lee Min Sung saat ini. Suho pun diberitahu oleh Beru, jika tak salah lagi, bahwa aura kekuatan ini adalah milik dari Itarim dan jauh lebih kuat dibandingkan saat bertarung melawan Hinabroki. Transformasi pun terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Seluruh tubuh dan pakaian serta senjata Lee Min Sung pun berubah bentuk dari bentuk sebelumnya. Suara yang berbeda pun terdengar dari sosok makhluk misterius yang berada di hadapan Suho saat ini, menyerang pabrik Stardust.
melacak keberadaan Lee Min Sung. Nah, semua hal yang kau lakukan itu hanya untuk menemuiku, bukan? Maka dari itu sekarang diriku hadir untuk menemuimu di sini, wahai kau sang topeng pembuat onar. Diriku juga sangat ingin menemuimu, wahai pengganggu bertopeng hitam. Dalam hati Suho merasakan suatu hal yang aneh, karena tiba-tiba saja Lee Min Sung pun berubah seperti itu. Dan dengan mendengar ucapan barusan, Suho sudah bisa menyimpulkan dan bertanya untuk memastikannya. Apakah kau apostle yang dikirim oleh Other God? Mendengar pertanyaan pria bertopeng di depannya membuat sang apostle pun menjadi sangat yakin jika memang berandalan itu sudah tahu keberadaan mereka semua. Tiel pun membenarkan pertanyaan Suho dan berkata jika dia datang ke tempat ini untuk mengambil alih dunia ini. Perasaan Suho pun mulai mendidih, karena gara-gara mereka inilah yang pada akhirnya membuat ayahnya yaitu Sung Jinwoo tak bisa kembali sekarang. Dengan aura yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya, Suho pun telah bersiap untuk menyapa sang apostle dengan pukulan miliknya. Di saat mereka berdua akan segera melakukan olahraga ringan di sana, tiba-tiba terdengar suara yang sangat tegas memperingatkan mereka berdua untuk segera berhenti sekarang juga. Aura tekanan yang sangat kuat pun dirasakan oleh Suho dan juga sang apostle saat itu juga. Lim Taegyu mengancam mereka berdua untuk tak bergerak mulai sekarang tanpa seizinnya. Karena jika saja mereka berani bermacam-macam, maka Lim Taegyu pun dapat memastikan jika tubuh mereka berdua akan berlubang oleh panahnya saat itu juga. Dengan perasaannya sangat kebingungan, Lim Taegyu pun bertanya pada Lee Min Sung jika siapakah dia sebenarnya dan apa yang telah kau lakukan sekarang. Tentu Suho sangat terkejut dengan kedatangan Hunter Rank S Lim Taegyu di sana. Lalu sang apostle pun berkata pada Suho untuk menunda obrolan mereka terlebih dahulu, karena sebaiknya mereka bertemu lagi di titik tertinggi yang ada di wilayah tersebut. Sang apostle pun mulai bergerak dan terbang menjauh. Tentu hal itu membuat Lim Taegyu pun bertindak dan melepaskan tembakan anak panah super kuatnya ke arah Lee Min Sung. Dengan sangat cepat, panah itu pun melesat tepat ke arah kepala Lee Min Sung. Tapi dengan sangat tenang, Lee Min Sung yang sudah dikendalikan oleh sang apostle pun dapat menghindari serangan cepat itu hanya dengan sedikit gerakan saja. Serangan susulan pun kembali lagi dilancarkan oleh Lim Taegyu ke arah Lee Min Sung yang berusaha terbang lebih menjauh lagi. 3 anak panah energi pun dilepaskan kembali oleh Lim Taegyu. Namun untuk yang kesekian kalinya, sang apostle dapat menghindari seluruh serangan itu kembali dengan sangat mudah. Hal yang sama pun dilakukan oleh Suho di sana. Dia menghindari seluruh serangan Lim Taegyu menggunakan kelincahan yang dimilikinya. Suho di sini merasa cukup kesal karena sudah banyak gangguan yang datang silih berganti mulai sekarang. Beru pun menanyakan pada tuan mudanya itu, mengapa dia tak melawan Lim Taegyu saja. Namun menurut penilaian Suho setelah melihat reaksi Lim Taegyu di sana, sepertinya dia saat ini tak mengetahui dan juga tak terlibat dengan sang Apostle of Itarim itu. Dan yang paling penting adalah, dia saat ini masih belum menunjukkan kemampuan aslinya. Di sisi lain, Lim Taegyu pun merasa sangat kesal karena para bajingan yang dia incar ternyata dapat dengan mudah menghindari seluruh tembakannya di sana. Tapi sekarang yang paling penting adalah menargetkan dan menangkap Lee Min Sung. Maka dari itu dia akan mengabaikan sang topeng misterius itu sekarang. Tiba-tiba aura Lim Taegyu pun sedikit berubah dan sang apostle merasakan kekuatan yang cukup berbahaya untuknya di sana. Namun tiba-tiba terasa hawa keberadaan sosok lain dari arah samping Lim Taegyu. Dia pun dengan sigap merubah arah panahnya untuk bersiaga saat itu juga. Ternyata itu adalah salah satu Shadow Goblin milik Suho yang sengaja dilepaskan untuk mengalihkan konsentrasi Lim Taegyu di sana. Dan benar saja, meski hanya sepersekian detik saja teralihkan, namun jejak dari Suho dan juga sang apostle tak bisa ditemukan oleh Lim Taegyu saat itu. Akhirnya dengan kehilangan jejak dari Lee Min Sung, membuat Lim Taegyu pun tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa keheranan dengan apa yang sebenarnya Lee Min Sung inginkan saat ini. Ketua Wajinjul pun mendapatkan laporan dari Lim Taegyu jika Lee Min Sung telah melarikan diri saat ini. Dia juga menyampaikan jika penampilan Lee Min Sung sekarang terlihat tak wajar seperti layaknya seorang manusia. Kemungkinan hal itu adalah efek dari obat khusus yang dikonsumsi olehnya. Lalu ada satu laporan lagi yang tak kalah penting, karena ada hunter lain saat Lim Taegyu ingin menangkap Lee Min Sung di sana. Hunter itu mengenakan sebuah topeng hitam misterius. Mendengarkan hal itu membuat hunter yang S Cho Jong In pun merasa terkejut, karena dia pernah melihat hunter tersebut saat insiden dungeon break di bandara sebelumnya. Hunter bertopeng itu menghentikan seluruh monster-monster yang keluar bersama dengan sosok bayangan hitam yang bertarung bersamanya. Seketika Wajinjul pun terkejut, karena dia tahu jika saja yang dibicarakan oleh Cho Jong In adalah para Shadow, maka seharusnya mereka adalah makhluk summon milik Hunter Sung Jinwoo. Apakah memang benar Hunter Sung Jinwoo telah kembali? Namun dia merasa jika hal itu tak akan mungkin terjadi. Karena jika memang itu Hunter Sung Jinwoo, seharusnya dia tak akan kesulitan untuk mengakhiri semua insiden itu dalam sekejap mata. Lalu apakah mungkin itu dia? Beralih ke suatu daratan tinggi yang berada di sekitar wilayah Dungeon Field sebelumnya. Nampak Suho dan juga sang apostle telah bertemu kembali di sana. Sang apostle penasaran dengan mengapa Suho berusaha menyelamatkannya dari serangan Lim Taegyu sebelumnya. Dengan cerdas Suho pun tahu apa yang akan dilakukan sang apostle saat dia berada dalam kondisi berbahaya seperti itu. Karena pasti dia akan menghancurkan tubuh Lee Min Sung dan pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun saat berada dalam kondisi berbahaya. Tiel pun telah mendengar beberapa informasi dari para demon bawahannya,
Jika Sang The Darkness dikenal sebagai Shadow Monarch di dunia ini, lalu apa hubunganmu dengan Sang Shadow Monarch itu? Suho pun hanya merespon dengan tenang, karena sepertinya Sang Apostle sekarang sudah sangat penasaran akan banyak hal. Namun Suho merasa jika dia tak perlu untuk menjelaskan apapun pada Sang Apostle, karena dia berniat untuk mengalahkannya dan mendapatkan informasi yang diinginkannya dengan caranya sendiri. Beru di sini memperingatkan Yomonaknya untuk tetap berhati-hati, karena Beru tak dapat mengukur jarak jangkauan kekuatan Lee Min-sung saat ini, setelah tubuhnya diambil alih oleh Sang Apostle Itarim itu. Namun Suho pun menenangkan Beru yang sepertinya sangat khawatir kepadanya, karena saat ini Suho telah mempersiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga jika hal seperti ini terjadi. Arise. Dengan senyum tipisnya, Sang Apostle of Itarim pun merasa dugaannya memang sangat tepat. Jika tak salah lagi, bahwa kekuatan Authority ini sama persis dengan yang dimiliki oleh Sang The Darkness. Dia sangat ingat kekuatan mengerikan itu saat berada di medan pertempuran sebelumnya. Muncullah beberapa bos monster yang telah dikalahkan oleh Suho sebelumnya. King of Blue Venom Kasaka, Poison Tooth Head Giant Lizard, High Troll, dan juga Phantom Warden Shika. Mereka adalah para mayat yang telah dikalahkan oleh Suho dan sengaja disimpannya untuk saat seperti ini. Mari kita mulai pertarungannya dengan mengerahkan segala yang dimiliki. Pertempuran besar antara sang keturunan Shadow Monarch Sung Suho melawan Sang Apostle Itarim pun akan segera dimulai. Berdirilah Suho dengan didampingi oleh seluruh makhluk summon miliknya. Muncullah quest emergency yang didapatkan oleh Suho saat itu juga. Misi tersebut mengharuskan Suho untuk mengalahkan Lee Min-sung yang saat ini tubuhnya telah dikuasai oleh Sang Apostle of Itarim. Akhirnya Suho mendapatkan quest untuk membunuh Lee Min-sung, dan itu artinya adalah sistem meminta Suho untuk membunuh sesama manusia untuk yang pertama kalinya. Lee Min-sung yang sudah dirasuki oleh Sang Apostle pun segera menghunuskan pedangnya pada Suho di sana. Dalam hati Sang Apostle, dia merasakan suatu hal, yaitu perasaannya sedikit tak biasa. Dia heran dengan mengapa bisa dirinya berubah seperti ini. Apakah hal itu karena dia secara tak langsung membangkitkan emosi dalam tubuhnya atau apa? Ingatan yang tersisa dalam fragmen miliknya. Emosi yang pernah dia dapatkan saat menghadapi Sang The Darkness. Benar sekali, itu adalah rasa penasaran akan kemampuan orang-orang yang sangat kuat. Dia adalah sang pejuang yang menghadapi pasukan dari dimensi lain seorang diri. Hal tersebutlah yang membuat Tiel ingin memahami Sang The Darkness, karena dia mampu berdiri sendirian di pusat segalanya dan melawan para musuh tanpa mengenal rasa takut sedikit pun. Tiel penasaran dengan apakah dia bisa menemukan jawaban dari rasa penasarannya itu pada berandalan yang ada di hadapannya saat ini. Shadow Kasaka milik Suho pun dengan cepat menyerang ke arah Sang Apostle. Namun serangan tersebut tak dapat membuat Sang Apostle bergerak dari tempatnya berdiri sedikit pun. Tebasan yang begitu ringan namun sangatlah kuat dengan mudah dapat membelah tubuh Shadow Ular milik Suho itu. Dalam sekejap mata, ternyata Suho sudah menyelinap dan mendekati tubuh Sang Apostle dari titik butanya. Dengan pukulan yang sudah difokuskan untuk membunuh Lee Min-sung, Suho pun melancarkan sebuah pukulan yang sangatlah kuat dalam satu serangan tersebut. Namun meski Suho sudah menyerang dengan cara yang cukup cerdik, namun karena perbedaan kekuatan yang begitu jauh saat ini, hal itu membuat Sang Apostle dengan mudah dapat menangkis serangan Suho menggunakan pedang miliknya. Tial merasa cukup heran dengan bocah berandalan yang ada di hadapannya, karena mengapa bisa dia seyakin itu saat menyerangnya dengan hanya menggunakan trik pengecoh murahan seperti itu. Tebasannya sangat kuat, hampir saja membuat kepala Suho terpenggal. Dengan timing yang begitu tepat, Suho pun dapat menghindari serangan itu. Namun meski dapat menghindarinya, serangan tersebut dapat membelah salah satu shadow kelabang milik Suho di sana. Di saat yang bersamaan ternyata Yesil sudah berada di belakang Sang Apostle dan bersiap menyerang menggunakan tombak miliknya. Tusukan yang begitu cepat dan kuat diarahkan dengan tepat sasaran oleh Yesil. Tapi tombak itu dengan sangat mudah ditangkap oleh Sang Apostle hingga membuat tubuh Yesil pun juga ikut terangkat di sana. Mengetahui jika Yesil bukanlah salah satu prajurit shadow dari sang pemuda berandalan itu, membuatnya sangat ingin dengan segera menghabisi Yesil saat itu juga. Wajah Yesil pun segera berubah pucat pasi karena sangat ketakutan. Namun dengan secepat kilat, tendangan yang sangat kuat pun tiba-tiba menghantam muka Sang Apostle. Sang Apostle di sini penasaran jika mengapa Suho tak menggunakan pasukan bayangan miliknya. Hal itu pun juga sempat membuat Suho merasa penasaran dengan apa yang dimaksud dengan pasukan bayangan oleh Sang Apostle. Lalu Suho pun menangkap tubuh Sang Apostle memanfaatkan cengkeraman dan skill pengakal milik Shika di sana. Dalam keadaan terkunci itu, Suho pun memusatkan seluruh kekuatan serangannya pada satu pukulan yang dia arahkan tepat ke arah Sang Apostle yang tak dapat bergerak saat ini. Namun ternyata tak seperti yang difikirkan oleh Suho. Ledakan yang begitu kuat pun menghancurkan pasir penyegel yang digunakan oleh Shika. Tentu hal itu membuat Suho merasa terkejut. Dari balik debu nampak bayangan Sang Apostle pun dengan tenang menebaskan pedangnya ke arah Suho dan para bawahannya. Serangan tersebut dapat membuat tombak Yesil pun menjadi dua dan juga melukainya. Bahkan juga bayangan High Troll milik Suho sirna tanpa mendapatkan kesempatan bertahan sedikit pun. Tiel pun bertanya pada Suho, jika apakah salah bagi dirinya menginginkan perasaan dan juga sensasi yang serupa dengan waktu itu. Namun Tiel di sini merasa kecewa dengan kemampuan pemuda berandalan yang ada di hadapannya.
Karena dia merasa jika prajurit Sang The Darkness sangatlah terlatih. Masing-masing dari mereka memiliki tekad sendiri dan juga kekuatan yang begitu besar. Mereka semua terasa seperti para prajurit yang sangatlah disiplin. Memang dari luar kekuatanmu itu terlihat mirip dengan Sang The Darkness, namun kenyataannya kau sangatlah berbeda. Kau bisa menggunakan authority yang serupa dengannya, namun kau benar-benar sangat gagal menggunakannya secara efektif dalam sebuah pertarungan. Kau hanyalah pemuda dengan kemampuan sangat hebat tapi masih setengah-setengah dan belumlah sempurna. Dalam hati Suho pun dia merasa cukup kesal, karena sejak Sang Apostle mengambil alih tubuh Lee Min-sung, melawannya adalah sebuah keputusan yang akan menjadi suatu mimpi buruk baginya. Dia sangat yakin jika kekuatan dari Sang Apostle saat ini berada di ranah Hunter Rank S. Sang Apostle bergerak dengan sangat cepat mendekat ke arah Suho. Dia akhirnya tahu alasan mengapa Sang The Darkness selalu terlihat kesepian. Hal itu karena tak ada satupun entitas di dunianya yang bisa berdiri sejajar dengan dirinya. Tapi mau bagaimana lagi, tak akan ada yang benar-benar bisa memahami orang sehebat dia. Tebasan dari Sang Apostle tepat mengarah ke wajah Suho saat itu. Dengan cepat Suho pun menangkis serangan tersebut menggunakan sarung tangan Vulcan Horde miliknya. Namun apa yang terjadi? Sarung tangan kuat andalannya tersebut hancur berkeping-keping. Tentu Suho sangat terkejut melihat hal tersebut. Dan kejadian itu telah dikonfirmasi oleh sistem yang menunjukkan jika sarung tangan Vulcan Horde milik Suho telah dihancurkan. Tusukan dari pedang tajam Sang Apostle pun dengan cepat menancap dalam pada perut Suho saat itu juga. Yesil pun merasa sangat terkejut dengan pemandangan yang telah dia saksikan saat ini. Kau memang memiliki kekuatan yang sangat besar, namun keberadaanmu itu masih belumlah terasa bocah. Maka dari itu, dirikulah yang akan merebut kekuatan authority Sang The Darkness darimu. Dengan mengubahmu menjadi seorang pengikut, hal itu adalah cara yang paling tepat untuk merebut kekuatan mahadahsyat itu sekarang. Jika rencana Sang Apostle ini berhasil, maka mungkin dia bisa memahami perasaan yang dulu pernah Sang The Darkness rasakan. Dalam hati Suho pun dia merasa kesal setelah mendengar jika meski kekuatannya dimilikinya sangatlah besar, namun keberadaannya sendiri masihlah belum terasa saat ini. Namun setelah dipikir-pikir oleh Suho, Lee Min-sung sebelumnya mengatakan tentang sebuah hal yang sangat mirip. Jika kau hanya akan menjadi karakter tumpul tanpa sebuah ego, orang yang hanya memilih keputusan berdasarkan moralitas, pendapat masyarakat dan ekspektasi orang lain saja, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya kau inginkan sendiri. Jika saja kau tak terlalu beruntung untuk mendapatkan kekuatan yang besar, maka kau hanya akan berakhir menjadi seorang karakter sampingan saja. Cepat atau lambat, akan tiba saatnya di mana kau akan dipaksa oleh keadaan untuk mengambil suatu keputusan. Status dan skill, apakah memang ada hal lain yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kuat? Teringat perbincangan Suho dengan Beru sebelumnya. Di sini Beru bertanya mengapa Yomonaknya sekarang sudah jarang menggunakan kemampuan Shadow Morphing Weapon miliknya. Atau lebih mudahnya kemampuan memanipulasi Shadow-nya untuk menjadi sebuah senjata yang dapat dia gunakan. Jawaban singkat pun dikatakan oleh Suho. Karena menurut Suho, Vulcan Horde memiliki attack power yang lebih tinggi saat ini. Selain itu dalam pertarungannya kali ini Suho sudah menggunakan bone skill miliknya. Jangankan menggunakan kemampuan skill Shadow Morphing Weapon miliknya, bahkan memerintahkan para Shadow Soldier-nya saja sudah sangat sulit untuk dilakukan. Bagi Beru sendiri, Yomonaknya sangatlah berbakat. Maka seharusnya Suho dapat mengatasi hal tersebut tentunya. Dan Beru berani menjamin akan hal tersebut. Suho pun mengatakan jika ayahnya juga tak pernah menggunakan kemampuan Shadow Morphing seperti dirinya saat dalam pertempuran. Hal itu pasti dilakukan ayahnya karena pasti ada alasan untuk tak menggunakan kemampuan tersebut. Dan hal serupa pun tak akan berbeda dengan Suho tentunya. Beru pun di situ hanya menuruti perkataan Suho karena dia menghormati keputusan dari Yomonaknya tersebut. Tapi kapan hal itu dimulai? Kapan Suho mulai memberi batasan pada dirinya sendiri dengan semudah itu? Dia teringat, kemungkinan hal itu dimulai saat Suho memiliki kebiasaan untuk berkompromi setelah mengalami kegagalan. Itu terjadi di saat Suho masih menjadi manusia biasa dan belum terbangkitkan sebagai seorang awakener. Setelah dia pikir-pikir kembali, Suho sama sekali tak pernah menggambar lagi sejak dirinya terbangkitkan. Padahal dari dulu menggambar adalah sebuah hobi yang sangat disukai oleh Suho. Suho akhirnya mulai memahami perkataan Lee Min-sung sekarang. Bertemu ayahnya. Hal itu sudah diatur dan didikte alurnya oleh sistem, dan menemukan ibunya akan bisa dilakukan ketika Suho menjadi lebih kuat lagi. Namun Suho tak dapat menemukan alasannya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Lalu mengapa dia selama ini hanya mengikuti jejak ayahnya yaitu Sung Jinwoo? Karena yang dibutuhkan ayahnya bukanlah tiruannya. Maka dari itu Suho harus menemukan jalannya sendiri. Menemukan sebuah hal yang hanya bisa dia lakukan dan tak bisa dilakukan oleh orang lain. Sambil terbata-bata, Suho pun berkata, Rise. Tiel pun di sini merasa heran dengan tingkah konyol yang dilakukan oleh pemuda berandalannya sudah berada di ambang kematiannya tersebut. Meski Shadow Soldier adalah makhluk immortal, namun hal itu tak akan berdampak padanya sedikit pun, karena mereka memang bukanlah sebuah ancaman untuk Sang Apostle. Tiba-tiba Tiel dikejutkan dengan fenomena yang dia saksikan saat itu, karena para makhluk summon Suho saling menyatu satu sama lain.
Dia belum pernah melihat hal semacam ini saat berada di medan pertempuran melawan sang The Darkness sebelumnya. Seakan-akan Suho sedang melukis sebuah gambar. Suho pun akhirnya menciptakan sosok Chimera di sana. Di saat yang bersamaan, lepaslah skill bondnya dengan Grace saat itu. Dan nampak Suho sepertinya akan menyatu dengan para bayangannya sekarang.